Qin Chen sama sekali tidak mengetahui harga spesifik batu awan asap hitam. Di mana dia bisa mengetahui harga sebenarnya? Dia hanya bisa mengepalkan tinjunya dan berkata, saya mendapatkan batu awan asap hitam ini secara kebetulan. Hari ini, sementara semuanya ada di sini, saya ingin menjualnya dengan harga bagus. Soal harga, saya sendiri tidak akan memberitahu harganya. Jika dilihat dari kutipannya, saya hanya akan menjualnya ke yang memiliki harga tertinggi, dan hanya kristal kosmik kelas menengah. Aku akan memberimu 300 kristal kosmik kelas menengah. Begitu Qin Chen selesai berbicara, seseorang segera mengajukan penawaran. Qin Chen tiba-tiba terkejut. Dia tidak menyangka harga batu awan asap hitam begitu berharga. Yang pertama dikutip adalah 300 kristal kosmik kelas menengah, yang sedikit lebih mahal dari yang dia kira. Terlepas dari apakah ada yang menaikkan harga, dia puas. Namun sebelum suaranya benar-benar mereda, seseorang di sampingnya dengan sinis berkata, beraninya kamu membeli batu awan asap hitam hanya dengan 300 kristal kosmik kelas menengah. Aku akan memberimu 500 kristal kosmik kelas menengah. Tunggu sebentar, aku akan memberimu 600. Sebuah suara dingin menyela diskusi di sekitarnya. Semua orang mendongak dan melihat seorang pria kurus bermata elang berjalan mendekat. Melihat orang ini, wajah orang lain di sekitarnya terlihat panik. Itu Raja Elang Hitam. Dia sebenarnya ada di sini juga. Pria ini dikabarkan sangat kejam, jadi lebih baik jangan berdebat dengannya. Ucap banyak orang berbicara diam-diam dan menyingkir. Semuanya, aku menyukai batu awan asap hitam ini. Setelah Raja Elang Hitam mengatakan ini, dia memandang orang-orang di sekitarnya dengan mata dingin. Di bawah tatapannya, dua orang yang sebelumnya mengajukan penawaran menundukkan kepala. Raja Elang Hitam ini orang gila, dan tidak perlu menyinggung tuan seperti itu demi sepotong batu awan asap hitam. Ini adalah 600 kristal kosmik kelas menengah. Bawakan batu awan asap hitam. Ucap Raja Elang Hitam mengeluarkan cincin penyimpanan dan berkata dengan dingin, matanya tertuju pada Qin Chen, dan matanya seperti pisau yang menusuk Qin Chen. Qin Chen mengerutkan kening. Penampilan pihak lain membuatnya merasa tidak nyaman, tetapi tempatnya adalah untuk penawar tertinggi, jadi Qin Chen tidak akan menantang pihak lain dalam masalah ini. Mendapatkan kristal kosmik kelas menengah adalah cara yang harus dilakukan. Tepat ketika Qin Chen hendak membuat kesepakatan, saya akan menawarkan 1000 kristal kosmik kelas menengah. Suara acuh tak acuh datang. Pria dengan syal di wajahnya dan tingkat kultivasi yang samar-samar datang dan menawarkan 1000 untuk pertama kalinya. Sulit untuk mengatakan apakah batu awan asap hitam bernilai 1000 kristal kosmik kelas menengah, tetapi semua orang tahu bahwa tidak mudah bagi seseorang yang berani mencuri sesuatu dari Raja Elang Hitam. Begitu Qin Chen memandang pria ini, dia tahu bahwa budidayanya pasti telah mencapai puncak transenden setengah langkah, dan dia hanya selangkah lagi untuk memasuki keberadaan transenden. Dia sudah sangat puas dengan 1000 kristal kosmik kelas menengah dan tidak ingin terus menjualnya. Namun wajah Raja Dharma Elang Hitam langsung menjadi gelap, ia memandang pria itu dan berkata dengan dingin, sobat, apakah kamu tidak memberiku wajah Raja Dharma Elang Hitam? Pria bertopeng hitam di wajahnya memandang Raja Dharma Elang Hitam dengan dingin dan mencibir, wajah diperoleh sendiri, bukan diberikan oleh orang lain. Jika Anda memiliki kemampuan, bayar saja harga yang lebih tinggi, atau tutup mulut. Wajah Raja Dharma Elang Hitam menjadi gelap, aura mengerikan melonjak dari tubuhnya, dan pria bertopeng tampak acuh tak acuh, dan memandang Raja Dharma Elang Hitam dengan jijik, aura mengerikan melonjak dari tubuhnya lagi, dua gelombang nafasnya bertabrakan dengan keras di kehampaan, membentuk badai yang mengerikan. Raja Dharma Elang Hitam mengerutkan kening, jelas merasa bahwa pihak lain itu tidak sederhana. Dia menoleh untuk melihat ke arah Qin Chen dan berkata dengan dingin, Tuan, sayalah yang mengajukan penawaran terlebih dahulu. Jika Anda percaya, saya juga bersedia memberikan 1000 kristal kosmik tingkat menengah, tetapi saya tidak memiliki banyak kristal kosmik tingkat menengah untuk saat ini. Saya akan memberikannya kepada Anda ketika saya kembali, dan saya bahkan dapat memberi Anda lusinan lagi. Maaf, saya tidak punya peraturan kredit di sini. Setelah Qin Chen berkata dengan jelas kepada Raja Dharma Elang Hitam, dia menoleh ke pria bertopeng dan berkata, bayar 1000 kristal kosmik kelas menengah, dan batu awan asap hitam akan menjadi milikmu. Pria bertopeng itu melirik ke arah Qin Chen dan melemparkan ruang penyimpanan langsung ke Qin Chen.
Kesadaran Qin Chen memindainya sebentar dan dia melihat ada 1000 kristal kosmik kelas menengah di ruang penyimpanan, dan tidak ada satu pun yang kurang. Dia segera mengeluarkan batu awan asap hitam dari batasannya, memasukkannya ke dalam kotak giok, dan melemparkannya ke pria bertopeng. Wajah Raja Dharma Elang hitam pucat karena marah, dan matanya begitu muram sehingga dia bisa membunuh seseorang. Dia tidak menyangka bahwa Qin Chen akan berani menolaknya. Seorang anak laki-laki yang tidak tahu dari mana asalnya sebenarnya berani untuk menolak Raja Dharma Elang hitam. Dia tidak tahu apakah harus hidup atau mati. "Nak, kamu sedang mencari kematian," ucap Raja Dharma Elang hitam melirik begitu banyak orang yang hadir, wajahnya langsung memerah, dan tiba-tiba telapak tangannya berubah menjadi cakar yang tajam dan meraih Qin Chen dengan ganas. Melihat ini, semua orang di sekitar mereka mengubah ekspresi mereka dan buru-buru mundur. Raja Dharma Elang hitam begitu sombong sehingga dia benar-benar mulai mengambil tindakan secara langsung. Namun, di bawah detasemennya di sini, Raja Dharma Elang hitam tidak takut pada siapapun. Anak laki-laki itu akan mendapat masalah. Dengan raungan, seluruh kekosongan terguncang. Cakar hitam Raja Dharma Elang hitam langsung mengenai batasan di depan Qin Chen, mencoba mendobrak batasan di depan Qin Chen dan membunuh Qin Chen. Wajah Qin Chen menjadi gelap. Dia tidak menyangka orang-orang di sini begitu tidak bermoral dan akan membunuh seseorang jika mereka tidak menembak. Dengan pemikiran di benaknya, Qin Chen segera siap menggunakan pedangnya yang berat, tetapi pada saat ini, aura transenden yang mengerikan menyapu langit dan bumi, dan bayangan hitam lainnya turun dari luar pulau terapung. Raja Dharma Elang hitam kaget saat melihat hal ini, bahkan ia berhenti dan menahan nafasnya, yang lain pun menoleh dengan ngeri. Mereka melihat sesosok tubuh jatuh di cakrawala di kejauhan, dikelilingi aura gelap. Itu dia. Ketika Qin Chen melihat orang itu, dia langsung terkejut, dia langsung tahu bahwa orang yang datang tidak lain adalah Cao Tuo, anggota klan gelap yang mengejarnya. Ketika Raja Dharma Elang hitam melihat penampakan transenden, dia tidak berani mengambil tindakan. Jika dia mengambil tindakan saat ini, akan mudah bagi orang kuat transenden klan gelap untuk menganggapnya memprovokasi pihak lain. Dia segera menahan nafasnya, lalu menatap Qin Chen dan berkata dengan suara dingin, "Nak, tunggu aku." Apa yang terjadi? Saat ini, Fang Muling juga merasakan fluktuasi suasana dari dunia luar, dan segera keluar dari gua. Semua orang tercengang, jelas tidak menyangka ada dua orang di gua ini, dan orang lainnya adalah seorang wanita. Mata semua orang tertuju pada wajah Fang Muling untuk pertama kalinya. Setelah melihat penampilan Fang Muling, mereka semua berpaling. Tidak apa-apa, ini ada Master Transcendent lainnya. Ketika Qin Chen mendengar pertanyaan Fang Muling, dia langsung menjawab, lalu mengabaikan ancaman dari Raja Dharma Elang hitam dan berbalik dan memasuki gua. Dia tidak berani untuk terus berdiri di luar, jika tidak, dia akan mendapat masalah jika orang kuat Transcendent klan gelap melihatnya. Melihat ekspresi tergesa-gesa Qin Chen, Fang Muling menatap punggung Qin Chen dengan bingung, dan kemudian ke orang kuat Transcendent klan gelap di kejauhan, sambil berpikir. Orang kuat Transcendent klan gelap melihat situasi di tempat kejadian, sedikit menyipitkan matanya, dan kemudian mulai mencari di sekelilingnya. "Aku ingin tahu apakah kedua anak laki-laki itu ada di sini." Aura gelap yang mengerikan dengan cepat menyebar dan mengalir ke segala arah. Wajah orang lain di sekitarnya menjadi pucat. Teman klan kegelapan, ini adalah alam rahasia Guiksu. Sekarang alam rahasia telah terbuka, tidak perlu membuat keributan seperti itu kan. Suara gemuruh terdengar, itu adalah suara Dewa Yuandao. Dewa Yuandao, gumam pria kuat Transcendent klan gelap mengerutkan kening dan melirik ke pihak lain. Ini adalah detasemen kultivator biasa di lautan kosmik, yang juga cukup terkenal. Dia mendengus dingin dan hendak berbicara ketika aura Transcendent lain perlahan naik, menyebabkan mata pria kuat klan gelap sedikit menyempit. Dia melirik ke gua tempat pria berambut abu-abu itu berada sebelumnya dan berpikir sejenak. Lalu dia berbalik berkeliling dan berjalan menuju sebuah gua di dekatnya. Orang di pintu gua buru-buru meninggalkan tempat itu tanpa menunggu pria kuat klan gelap berbicara, dan segera memberi jalan. Pria kuat Transcendent klan gelap langsung menduduki gua ini dan masuk. Semua orang merasa lega. Klan gelap. Di sisi lain, Fang Muling sedang berpikir dan berbalik untuk memasuki gua. Raja Dharma Elang hitam memandang ke gua tempat Fang Muling berada,
Rasa dingin muncul di matanya, dan dia perlahan berbalik dan pergi. Semua orang pergi satu demi satu dan segalanya dengan cepat kembali normal. Di dalam gua, Fang Muling mendatangi Qin Chen dan bertanya dengan ragu, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu berasal dari klan kegelapan? Pria kuat transenden di luar tadi sepertinya dari klan gelap bukan? Apakah kamu tidak mengenalnya? Ya, saya mengenalnya, tapi dia dan saya bukan dari suku yang sama, dan suku saya serta sukunya tidak saling berhubungan. Jika dia melihat saya, dia pasti akan melakukan sesuatu pada saya. Ucap Qin Chen berdiri, jika Anda merasa ada risikonya, saya dapat berpisah dari Anda. Tapi sebelum Qin Chen bisa mencapai pintu masuk gua, Fang Muling tiba-tiba menghentikannya, haruskah aku melepaskanmu lagi? Qin Chen tertegun dan melihat ke pihak lain. Kamu adalah pengikutku sekarang. Aku tidak peduli apa yang harus kamu lakukan dengan pria kuat klan gelap itu. Sekarang kamu telah mengikutiku, bagaimana kamu bisa pergi sesuka hati? Cepat ambilkan aku makanan. Aku sangat lapar. Ucap Fang Muling berkata sambil berbaring di tempat tidur, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang anggun. Apakah kamu tidak takut dengan pria kuat klan kegelapan itu? Jika dia melihatku, dia pasti akan menyerangku, dan mungkin dia akan menyerangmu juga. Ucap Qin Chen berkata dengan ragu. Itu hanya seorang master detasemen. Aku tidak akan takut. Jangan khawatir, aku akan melindungimu. Ucap Fang Muling menamparkan dadanya dengan keras. Qin Chen tertegun dan bergumam, saya benar-benar tidak tahu apakah gadis ini berhati besar atau semacamnya. Tiba-tiba, seolah memikirkan sesuatu, Qin Chen berkata, ngomong-ngomong, Anda juga pasti memiliki konflik dengan pria kuat detasemen yang datang sebelumnya bukan? Saya melihat Anda telah menghindari satu sama lain sebelumnya. Apakah kamu melihatnya? Ucap Fang Muling memandang Qin Chen dengan heran. Qin Chen terdiam. Kamu sangat jelas sebelumnya, siapapun yang bukan idiot bisa melihatnya bukan? Yah, memang ada kesalahpahaman antara aku dan dia. Jika kamu takut, kamu tidak takut, apa yang harus aku takuti? Kata Qin Chen tidak menunggu pihak lain selesai berbicara, langsung berjalan ke samping, lalu mengeluarkan kaki domba dan mulai memanggangnya. Segera, aroma barbeque memenuhi seluruh gua. Wah, baunya enak sekali. Kata Fang Muling mendatangi Qin Chen dalam sekejap dan melihat Qin Chen menggulung kaki domba di tangannya. Saat ini, kaki domba telah dipanggang hingga berwarna keemasan dan renyah, dengan minyak mengalir kemana-mana, dan terlihat sangat menggugah selera. Berikan padaku, cepat, berikan padaku. Ucap Fang Muling buru-buru mengambil kaki domba dari tangan Qin Chen dan menggigitnya. Mulutnya dipenuhi minyak, dan lidahnya dipenuhi dengan makanan lezat. Dia terus berkata, enak, lumayan. Aku tidak menyangka keahlianmu menjadi begitu bagus. Qin Chen tersenyum. Dia baru saja membuat kaki domba panggang yang paling sederhana. Apakah ini enak sekali? Tiba-tiba Qin Chen melirik ke arah wajah Fang Muling. Entah kenapa ia selalu merasakan otot-otot di wajah Fang Muling bergerak aneh saat ia sedang makan. Kenapa? Apa kamu belum pernah melihat wanita cantik? Ucap Fang Muling tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus ketika dia melihat Qin Chen menatapnya. Qin Chen terdiam, kamu sangat cantik dengan penampilanmu, bagaimana kamu bisa mendapatkan kepercayaan diri? Dia tersenyum, tetapi dia tidak memikirkan apapun tentang pihak lain. Dia hanya merasa bahwa Fang Muling tampaknya memiliki temperamen. Ayo, teruslah memanggang. Ucap Fang Muling berkata dengan penuh semangat sambil makan. Selanjutnya, Qin Chen melanjutkan memanggang kaki domba untuk Fang Muling. Harus dikatakan bahwa Fang Muling adalah seorang pecinta kuliner. Dia makan 10 kaki domba sebelum dia berhenti, lalu dia berbaring di tempat tidur dan tertidur. Qin Chen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, berjalan ke tempat pelatihan di gua terdekat dan mulai berlatih. Ketika pria kuat transenden klan gelap datang, hati Qin Chen dipenuhi dengan rasa krisis. Meski tingkat kultivasinya telah membuat terobosan, Qin Chen tidak dapat menjamin bahwa ia akan mampu mengalahkan pihak lain. Di dalam gua, Qin Chen duduk bersila, dan setelah memasang penghalang, pedang karat misterius muncul di tangannya, dan dia mulai merasakan niat membunuh di pedang karat misterius itu. Setelah menyerap kristal kosmik dan mengubah sumber tubuh menjadi sumber laut kosmik, Qin Chen menemukan bahwa perlawanannya terhadap niat membunuh dalam pedang karat misterius telah meningkat pesat. Dapat menahan lebih banyak kekuatan membunuh.
Semua tujuan Qin Chen saat ini adalah untuk mengintegrasikan lebih banyak niat membunuh pedang karat misterius itu. Ini sangat sulit. Niat membunuh dalam pedang karat misterius ini benar-benar mengerikan. Saat kultivasi Qin Chen meningkat, dia menjadi semakin sadar akan kengerian niat membunuh ini. Jika bukan karena keterampilan pedang yang diajarkan oleh ibunya, dia mungkin tidak akan mampu mengintegrasikan niat membunuh yang mengerikan dalam pedang karat misterius ini. Saat mengintegrasikan niat membunuh, Qin Chen juga dengan panik menyerap energi dalam kristal kosmik kelas menengah. Hanya beberapa hal yang dapat ditingkatkan. Waktu berlalu, dan setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, Qin Chen sedang mengintegrasikan niat membunuh ke dalam pedang karat misterius, dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh, dan seluruh gua terguncang. Apa yang terjadi? Gumam Qin Chen tiba-tiba terbangun dari latihannya, tiba-tiba menyingkirkan pedang karat misterius dan pengekangnya, dengan cepat berdiri dan bergegas menuju pintu masuk gua. Pada saat ini, Fang Muling juga bergegas keluar bersama Qin Chen. Di luar gua, segera setelah Qin Chen dan Fang Muling keluar, mereka melihat pusaran air besar di tengah pulau terapung bergetar dengan cepat, dan pada saat yang sama sebuah lorong kosong muncul darinya. Jika pusaran luar angkasa pada awalnya sangat mengerikan, dan siapapun yang masuk akan tercekik berkeping-keping, maka lorong kosong ini sangat lembut, dan tidak ada rasa krisis sama sekali, dan tidak perlu khawatir akan tercekik. Alam rahasia Guiksu telah terbuka. Melihat adegan ini, Fang Muling berkata dengan semangat. Pada saat ini, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh pulau terapung yang melihat perubahan ini menjadi bersemangat. Mereka telah menunggu lama di sini, hanya menunggu alam rahasia Guiksu terbuka, dan sekarang akhirnya terbuka. Ayo cepat masuk, teriak banyak orang yang terkejut dan bergegas menuju pusaran di langit satu persatu. Dalam sekejap, sosok yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit. Qin Chen melirik ke gua-gua di tengah pulau terapung. Pria kuat transenden klan gelap ada di gua itu sebelumnya, tetapi sepertinya dia belum pernah melihat mereka pergi. Jika mereka masih di sini dan Qin Chen bergegas dengan gegabah, dia mungkin ditemukan. Ayo, masuk juga. Saat Qin Chen tenggelam dalam pikirannya, Fang Muling menarik Qin Chen menuju pintu masuk alam rahasia. Qin Chen ragu-ragu sejenak, tetapi masih mengikuti. Meskipun pria kuat transenden klan gelap sepertinya belum memasuki alam rahasia, tetapi sekarang alam rahasia telah dibuka, semua orang bergegas menuju alam rahasia dengan gila-gilaan. Jika dia tinggal di sini, dia akan lebih mungkin untuk ditemukan. Qin Chen dan Fang Muling sangat cepat, menyatu dengan kerumunan dan bergegas menuju pusaran air di tengah pulau terapung. Tetapi pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba merasakan sesosok tubuh tiba-tiba bergegas ke arahnya tidak jauh. Sosok ini sepertinya sedang menuju ke arahnya, memancarkan niat membunuh yang ganas. Saat berikutnya, Qin Chen tiba-tiba merasakan niat membunuh yang kuat tetap ada. Qin Chen langsung berbalik dan melihat seorang pria dengan wajah seperti elang menatapnya dengan dingin, dengan jejak niat membunuh yang menghina jauh di dalam matanya. Bersama dengan niat membunuhnya, 3 jarum ajaib virtual tiba-tiba meledak ke arah tubuhnya. Dalam sekejap, 3 jarum ajaib virtual telah sampai di pinggangnya. Wajah Qin Chen menjadi gelap, dan ujung tajam dari pedang berat tiba-tiba muncul di tangannya, menyerang 3 jarum ajaib seperti kilat. Dia memblokir 3 jarum ajaib di depannya saat hendak mengenainya. Dengan kepulan, ketiga jarum halus ini langsung dicekik oleh Qin Chen. Qin Chen saling memandang dengan mata dingin, dengan niat membunuh di matanya. Orang yang mengambil tindakan tidak lain adalah Raja Dharma Elang Hitam. Wah, aku tidak menyangka reaksimu cukup tajam, dan kamu benar-benar bisa mendeteksi gerakanku. Namun, jika kamu berani membuatku kehilangan muka, kamu tidak akan bisa memasuki alam rahasia Guiksu hari ini. Suara dingin Raja Dharma Elang Hitam langsung terpancar ke dalam pikiran Qin Chen. Dengan kekuatannya, Raja Dharma Elang Hitam langsung mengulurkan telapak tangannya dan meraih Qin Chen. Dengan raungan, telapak tangan dingin berubah menjadi tirai langit besar dan tiba-tiba muncul di atas kepala Qin Chen, mencoba menghancurkan Qin Chen dan meledakkannya. Dan pergerakan di sini langsung membuat khawatir orang lain di sekitar. Itu, Raja Dharma Elang Hitam. Apa yang dia lakukan? Dia benar-benar membunuh orang saat ini. Itu anak itu. Pantas saja, anak ini pernah menyinggung Raja Dharma Elang Hitam karena batu awan asap hitam sebelumnya.
Raja Dharma Elang Hitam bukanlah orang yang mudah bergaul. Dia adalah pria yang tidak membalas dendam dalam semalam. Sayang sekali, menjadi sasaran Raja Elang Hitam sama seperti menjadi sasaran anjing gila. Ucap banyak orang kuat yang mengetahui keseluruhan cerita menggelengkan kepala karena menyesal. Hahaha, Raja Dharma Elang Hitam tertawa aneh, dan tangan besarnya langsung menyentuh kepala Qin Chen dan menamparnya dengan keras. Kamu mencari kematian. Ketika Qin Chen melihat ini, matanya langsung menjadi sangat dingin. Sebelum Fang Muling dapat mengambil tindakan, Qin Chen sudah mengacungkan pedang berat di tangannya. Dengan keras, niat pedang yang mengerikan itu ditembakkan ke langit. Ujung pedang yang berat sepertinya mampu menembus langit. Ia menghantam telapak tangan Raja Elang Hitam Dharma dengan keras. Nak, beraninya kamu menolak. Ucap Raja Elang Hitam mencibir, tapi sebelum tawanya jatuh, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dengan keras, setelah pedang berat Qin Chen mengenai tangan besar Master Elang Hitam, Master Elang Hitam merasakan niat membunuh yang sangat mengerikan merobek telapak tangannya dalam sekejap, dan kemudian memukulnya dengan keras. Niat membunuh ini sangat mengerikan, dan untuk sesaat, rambut di tubuh Raja Elang Hitam berdiri tegak. Tidak, saya menabrak tembok bata. Raja Dharma Elang Hitam terkejut. Dia tiba-tiba terbangun. Dia tidak pernah menyangka kekuatan Qin Chen akan begitu kuat. Aura yang dia tunjukkan saat ini jelas tidak berada di bawah Transcendent setengah langkahnya. Pada saat ini, Fang Muling juga menoleh dengan marah, dan cambuk panjang di pinggangnya dengan cepat bergerak, memancarkan aura yang mengerikan. Raja Dharma Elang Hitam mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Qin Chen telah menekannya. Jika penolong lain datang, bahkan jika dia bisa menahannya, dia mungkin akan tertinggal ketika dia memasuki alam rahasia Guiksu. Ketika Master Elang Hitam memahami hal ini, dia segera mencabut cakarnya yang tajam, berbalik dan bergegas menuju pintu masuk alam rahasia Guiksu. Tampak jelas bahwa dia sudah memutuskan untuk mundur dan tidak ingin terus terlibat dengan Qin Chen dan yang lainnya. Tapi bagaimana Qin Chen bisa membiarkan Raja Dharma Elang Hitam pergi? Ketika kekuatan aslinya direntangkan, ujung pedang yang berat telah ditebas, dengan niat membunuh. Lancang, teriak Raja Dharma Elang Hitam menjadi marah, ia sendiri terlalu malas untuk berdebat dengan pihak lain, namun pihak lain justru berani mengambil tindakan. Dia segera menggunakan bayangan cakar gelap yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan cakar ini berubah menjadi kekuatan aturan dan dengan cepat berhenti di depannya, memblokir pedang berat Qin Chen, dan bergegas ke pusaran tempat rahasia pada saat yang sama, mencoba memasukinya. Terjadi ledakan, dan saat berikutnya, Raja Dharma Elang Hitam melihat cakar yang dia tunjukkan hancur berkeping-keping dalam sekejap, kekuatan magis pembunuh Qin Chen dilepaskan. Bagaimana Raja Dharma Elang Hitam bisa menahannya? Ruang di sekitarnya juga telah ditahan oleh kekuatan magis pembunuh Qin Chen, membentuk kekuatan pembunuh yang kejam dan kuat, dengan kuat mengunci Raja Dharma Elang Hitam. Ujung tajam dari pedang berat itu langsung menghancurkan cakar tajam Raja Elang Hitam, dan energi pedang yang mengerikan menghantam dadanya. Kamu, ucap Raja Dharma Elang Hitam mengeluarkan suara kaget dan marah. Sebelum suara itu terdengar, pedang berat Qin Chen terbalik di tengah jalan dan hendak memotong Raja Dharma Elang Hitam menjadi dua bagian dalam sekejap. Pada saat yang sama, Qin Chen mengangkat tangannya dan langsung meraih senjata ajaib luar angkasa Raja Dharma Elang Hitam di tangannya, dan melayang ke langit. Adegan seperti itu langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Hanya butuh beberapa napas dari saat Raja Dharma Elang Hitam mengambil tindakan, hingga serangan balik Qin Chen, dan kemudian Raja Dharma Elang Hitam terbunuh. Tetapi Raja Dharma Elang Hitam, yang memiliki reputasi besar di sini, telah mati di tangan anak itu. Siapa lelaki ini? Sementara semua orang panik, tiba-tiba, aura transenden yang mengerikan naik ke langit dari gua di bawah, dan kemudian telapak tangan besar langsung meraih Qin Chen. Nak, kamu memang ada di sini. Telapak tangan besar itu disertai dengan suara niat membunuh yang gelap, transenden, dan sangat dingin, yang datang. Seketika,